takdir, aku akan tetap menikahi Dinda Bombang Kencana. Jangan pernah membantah tempatku. Tidak, Dinda. Aku sangat mencintaimu. Lihatlah prajuritku dan rakyatku. Siapa yang berani membangkangku akan bernasib sama seperti mereka. Kutuk! Tidak, awas! Tidak! Kanda! 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 Ayo. Sebagai pekerja istana, tidak sepatutnya kamu mencintai apalagi menodai putriku dengan cara yang memalukan. Kamu tahu, Januraga, hukuman pancung saja tidak cukup buat kamu. Algojo, Hamba Paduka. penggal kepala makhluk yang tidak tahu diri ini. Sekarang juga. Ayah, hentikan! Kalau ayah membunuh Kakang Januraga, berarti membunuh ayah dari jabang bayi yang sedang kukandung ini. Demi jabang bayimu yang ada di dalam rahimmu itu, maka kalian aku bebaskan dari hukuman pancung. Tapi enyahlah dari kerajaan Kayangan untuk selama-lamanya. Raja Wali! Seret dan singkirkan mereka! Tidak, jangan. Putriku, Awasi mereka. Hamba Baginda. Ayo. Kanda, tidak adakah pintu maaf untuk putri kita? Aku tidak mungkin merubah aturan yang telah aku buat sendiri, permaisuriku. Memang sudah sepantasnya mereka itu hidup dengan wujud sebagaimana perbuatan mereka seperti binatang liar itu. Lihat, Gusti Baginda Wijaya Sakti memerintah kita maju untuk menggempur pasukan Bang Wetan. Tunggu apa lagi? Ayo, kita segera ikuti Gusti Baginda. Untuk Pajajaran! Untuk Pajajaran! Untuk Pajajaran! Ayo, ayo.
musuh kita sudah mulai mendekat. Pasukan inti Pakuan Pajajaran. Ya, itu artinya kita sudah dekat dengan Tegal Begalan Pati yang sudah disepakati oleh Gusti Maharaja Prabu Linungjati dengan Maharaja Gusti Wijaya Sakti. Benar. Dan di Tegal Begalan Pati itulah kita sama-sama menentukan nasib kita masing-masing. Kita bertempur sampai titik darah penghabisan. Ayo cepat! Cepat! Demi kedaulatan dan kemerdekaan kerajaan Bangwetan, mari hancurkan musuh besar kita, Pakuan Pajajaran. Ayo, cepat! Ayo maju! Ayo! Linungjati, kau punya kesempatan untuk mengurungkan niatmu. Dan kau, beserta pasukanmu akan kuampuni tanpa kulukai. Saya, tekadku untuk kembali memindahkan ibu kota kerajaan dari Pakuan Pajajaran ke Sundapura sudah tidak dapat ditawar lagi. Dan kau Wijaya Sakti, kau sama sekali tidak pernah berhak untuk menduduki tahta raja karena kau bukan keturunan langsung Pajajaran. Kamu hanya menikahi putri Prabu Siliwangi, putri Kencana Larang. Terserah apa pendapat. Aku hanya menjalankan amanat dan titah dari Ramanda Maharaja Prabu Siliwangi. Jika kau tidak suka, biarlah Tegal Begalan Pati yang menentukan siapa di antara kita yang lebih berhak. Celaka. Demi Tuhan, aku tidak tahu jika kalian berada di sini. Aku hanya berusaha menyelamatkan diri.
dan juga ancaman negeriku dari para durjana. Tapi kau telah membuat bayi kami yang baru dilahirkan itu mati. Aku mohon. Aku tidak sengaja. Penyesalanmu tiada gunanya, manusia. Kecuali kau mampu menghidupkan kembali kedua bayiku yang telah tewas karena ulahmu. Itu mustahil. Aku bukan Tuhan yang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Aku mohon, terimalah ini sebagai suatu takdir yang harus kalian alami. Baik, jika kau memperjualbelikan takdir atas kematian bayi kami, maka terimalah takdirmu pula, di mana suatu saat kelak keturunanmu akan menjalani hidup seperti kami, menjadi sepasang harimau penunggu hutan sancang ini. Dengar baik-baik. Aku bersumpah atas langit dan bumi, atas nama neraka jahanam yang penuh dengan dendam, aku akan menuntut balas kematian ayahku, Lindung Jati, yang telah dibunuh oleh Raja Pakuan Pajajaran, Wijaya Sakti. Dan dengan tanganku sendiri akan kuhancurkan dia. Pasukan! Baik, Paduka. Siapkan diri kalian. Kita serang kerajaan Pakuan Pajajaran. Kita gantung hidup-hidup Wijaya Sakti. Cepat! Baik, Paduka. Cepat! Nyai, tolong. Kenapa sakit sekali, Nyai? Sabar ya, Gusti. Sabar. Kita coba sekali lagi ya, Gusti. Ayo tarik nafas dalam-dalam. Aneh. Kenapa permaisuriku lama sekali melahirkan? Mungkinkah? Tidak. Sebentar lagi, permaisuriku pasti akan melahirkan. Ampun, Gusti. Raden Gendung Jati dari kerajaan Bangwetan menggempur istana. Apa? Gendung Jati menggempur istana? Benar, Gusti. Bahkan mereka sudah mulai menghancurkan istana. Baik. Kita habisin mereka. Baik, Gusti. Gusti. Oh. Bagaimana dengan keadaan istri saya, Nyai Pencing? Ampun, Gusti. Kelihatannya baru tengah malam nanti Gusti baru mau melahirkan. Ada apa, Kanda? Gendung Jati dari kerajaan Bangwetan menggempur istana. Aku sudah menduga, Kanda. Akibat peperangan di Tegal Baganapati akan berbuntut panjang buat kerajaan kita. Benar, Dinda. Tapi sekarang, demi keselamatanmu dan bayi kita, aku mohon kiranya Dinda dan para prajurit mau meninggalkan istana ini. Karena aku akan menggempur pengkhianat itu. Kalau memang itu pilihan yang terbaik. Kau prajurit, pimpin pasukan pengawal untuk menjaga kepergian istriku ini. Baik, Gusti. Tapi kemana kiranya kami harus membawa Gusti Permaisuri? Gunung Sancang. Gunung Sancang? Gunung Sancang? Ya, Gunung Sancang. Aku rasa gunung itu tempat yang paling aman untuk tempat tinggal sementara istriku ini. Berhenti! Ya. Bagus sekali, Wijaya Sakti. Rupanya kau masih memiliki jiwa kesatria. Mari kita bertarung. Tanpa harus mengeluarkan darah para prajurit yang tidak tahu menang apa yang kau inginkan. Baiklah kalau begitu. Apakah Gunung Sancang yang kita tuju ini masih jauh, prajurit? Iya, kita akan tiba di tujuan saat matahari terbenam, Nyai.
Akhirnya kita sampai juga di hutan sancang, Nyai. Nyai, saya nggak kuat. Nyai, turun berhenti, Nyai. Nyai, saya nggak kuat. Bagaimana dengan permaisurinya? Baik, kita berhenti. Turunkan. Nyai, saya nggak kuat, Nyai. Sakit sekali, Nyai. Tapi sangat tidak mungkin jika permaisuri melahirkan di tempat terbuka seperti ini. Lihat, ada pondok di sebelah sana. Tapi Tidak ada pilihan lain. Kita harus tinggal di sana. Nyawa Gusti Permaisuri menjadi taruhannya. Paham, Nyai? iya, Nyai. Ayo angkat, cepat. Baik. Kita ke pondok itu. Ayo cepat. Apa yang harus aku lakukan? Wahai yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, berilah hamba pertolongan untuk menghancurkan sang angkara murka dari muka bumi ini. Ya! Bagaimana Ganung Jati? Kau masih berani melawanku? Bunuh saja aku! Bunuh saja aku, Jaya! Tidak, Ganung Jati. Aku masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Sekarang, cepat bawa pergi pasukanmu dari sini. Dan jangan sekali-sekali menginjakkan kakimu di tanah Sunda ini. Prajurit! Pengecut! Bawa pergi pimpinan kalian ini. Ayo. Bunuh aku! Tidak ada perang saudara di tanah Sunda ini. Rina Kencana. Ternyata bayinya laki-laki, Gusti. Tampan dan gagah seperti ayahnya. Iya, Nyai. Sayang. Aduh. Nyai. Gusti mau melahirkan lagi? Nyai, aku akan melahirkan lagi, Nyai. Nyai. Ayo, Gusti. Tolong kakinya ya. Aku sangka Gusti Permaisuri melahirkan bayinya di sini, di hutan sancang. Sungguh malang Gusti Permaisuri. Mungkinkah Gusti Permaisuri melahirkan bayi kembar? Iya ya. Bayi kedua Gusti ternyata seorang perempuan. Cantik seperti Gusti Permaisuri. Oh, cup-cup sayang. Makasih, Nyai. Iya, Gusti. Itu berarti aku memiliki putra dan putri kembar. Iya, Gusti. Ayo. Nyai, biar kami yang menanamnya. Jadi benarkah Gusti Permaisuri telah melahirkan bayi kembar, Nyai? Benar, prajurit. Bayi yang pertama adalah bayi laki-laki. Dan bayi yang kedua adalah bayi perempuan. Wah, luar biasa. Aku yakin Gusti Baginda Wijaya Sakti tentu akan sangat bahagia. Ya sudah. Sekarang kerjakan tugas kalian. Baik, Nyai. Baik, Nyai. Hei, kau tahu, hutan sancang inilah saksi kelahiran putra dan putri generasi penerus kerajaan Pakuan Pajajaran. Kau benar. Kedua bayi yang baru saja dilahirkan Gusti Permaisuri Kencana Larang adalah merupakan sekesel atau turunan dari Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi. Sayang. Iya, sayang, ya sayang. Sayang.
Surengpati, kamu yakin istriku berada di pondok itu? Tidak salah lagi, Tuan. Pondok itu berada tidak seberapa jauh dari Sungai Sancang yang barusan kita lewati. Pasti itu pondoknya. Baik, ayo, kita harus segera menemukan mereka. Surengpati, benarkah apa yang kulihat? Bukankah itu sepasang harimau? Benar, Tuan. Tapi aneh. Apa yang mereka buat di sana, Tuan? Lihat, Surengpati. Bahkan mereka seperti menjaga istri dan anakku yang sedang tidur pulas. Ada apa dengan mereka? Mereka tidak mengganggunya sama sekali. Pasti mereka bukan harimau biasa, Tuan. Maksudmu? Mereka penghuni hutan Sancang dan hendak menjaga bayi Tuan yang baru saja dilahirkan. Walau bagaimanapun kita harus melakukan sesuatu. Jangan sampai terjadi sesuatu apapun yang tidak kita inginkan. Benar, Tuan. Ayo, kita usir mereka, Tuan. Ayo. Benarkah apa yang kulihat itu? Kedua mata mereka mengeluarkan sinar yang sangat mengerikan. Sudah saya duga, Tuan. Mereka ini bukan harimau biasa. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan? Sudahlah. Kita bawa mereka kembali ke istana. Ya, baik. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Sayang. Dinda. Dinda. Kanda. Iya, Kanda. Cantik-cantik anak-anakku ya. Yang satu ganteng ini. Ini nangis kenapa? Oh, satunya ganteng ya? Ya, ya. Ayah selalu membicarakan pernikahan aku dengan orang yang bernama... Ding 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 ding. Pemberontakan di kerajaan kita sudah berakhir ya, Kanda. Sekarang kita bisa benar-benar bahagia bersama anak-anak kita. Benar, Dinda. Inilah saat yang paling berbahagia dalam hidupku. Memiliki istri dan anak-anak yang tampan dan cantik. Sekarang, Kanda pilih nama dong buat mereka berdua. Untuk yang cantik dan manis ini, aku beri nama Bongbang Kencana. Dan si tampan yang berhidung mancung ini, aku beri nama Bongbang Larang. Bagaimana? Setuju? Sayang, bagus sekali Kanda namanya. Tapi kenapa nama mereka berdua diambil namaku semua, Kanda? Itu karena aku sangat mencintaimu. Ya, kanan, kiri, kanan. Cukup. Cukup, Larang. Itulah akibatnya. Kalau kamu selalu mendahulukan emosi. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kemenangan. Dan kamu Kencana, kamu tidak boleh bersikap sombong. Karena kesombongan itu tidak akan menjadikan kamu sebagai seorang kesatria sejati. Kalian berdua mengerti? Mengerti, Guru. Bagus. Ayo. Aki. Sayang. Silakan. Aki, silakan diminum. Ya, terima kasih. Capek Silakan. nih ngelatih anak-anak. Tidak juga. Latihan lagi yuk. Ya udah, aku latihan ya. Ya, silakan. Ya, Ki, bagaimana perkembangan dengan Larang dan Kencana? Sangat bagus. Bahkan cukup pesat, Tuan Wijaya. Keduanya memiliki kekuatan dan kecakapan yang melebihi bocah seumuran mereka pada umumnya. Aku sendiri memang sudah melihat bakat yang mereka miliki. Sekarang tinggal Aki bagaimana mengasah kemampuan mereka. Benar, Tuan. Bahkan mereka mampu menguasai jurus-jurus yang biasanya saya ajarkan kepada orang dewasa. Kemampuan mereka sangat luar biasa. Syukur deh, Ki. Soalnya saya juga mengharapkan mereka bisa membela diri mereka sendiri tanpa bantuan orang lain.
Selamat datang Dinda Adipati Narayana. Selamat datang. Silakan. Maaf, aku terlambat, Kanda. Dinda, Bagaimana kabarnya? baik. Sudah lama kita tidak bertemu, Kanda. Tapi Kanda kelihatan awet muda dan cantik. Pantas saja Kanda tidak mau meninggalkan istana. Kamu terlalu berlebihan, Dek. Oh ya, Kanda. Apa sudah siap berburu hari ini? Tentu saja. Sekarang Dinda, apakah Dinda sudah mempersiapkan mental untuk menerima kekalahan seperti biasa? Memang, Kanda. Keberuntungan selalu di pihak Kanda. Tapi aku sudah jauh hari menyiapkan mentalku. Tapi akhirnya kita diperbolehkan ikut berburu bersama ayah kita ya. Benar, Larang. Aku suka kalau kita dibolehkan ikut. Kamu sudah menyiapkan perlengkapanmu? Beres. Kamu ikut juga? Iya, aku juga telah mempersiapkan semuanya kok. Siapa yang nanyain kamu? Ya nggak? Iya. Larang. Kalau saja aku tahu keikutsertaanku hanya membawa perbekalan saja, lebih baik aku tidak usah ikut. Menyebalkan. Aku tidak keberatan membawakan ransel itu untukmu. Tidak usah. Mungkin ini sudah menjadi tugasku. Kelihatannya keberuntungan tidak berpihak pada kita hari ini. Benar, Kanda. Tidak ada satupun binatang yang kita dapatkan hari ini. Lagi pula anak-anak sudah kelihatan lelah. Kalau tidak salah di sana itu ada sungai. Airnya sangat jernih. Ya, bagus untuk kita minum atau mandi. Ayo. Kalian mau main gak? Mau. Main apa ya? Kita main petak umpet aja yuk. Boleh. Boleh jaga aja deh. Udah seneng ngumpet? Yes. Ayo. Yeay. Udah belum? Udah. Mana tuh dia? Perasaan tadi pada ngumpet di sini. Mana sih mereka? Hei Kencana, ada buaya di belakang kamu. Akang bohong, pasti kamu menipu aku kan? Dinda, di belakangmu ada buaya. Aduh, Dinda, aku tidak berbohong. Cepat lihat di belakangmu. Ayo Kencana, sini kamu. Tahan. Pelurumu itu bisa mengenai anak-anak kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kanda? Kita lihat. Kamu nggak apa-apa? Enggak. Benarkah itu? Benar Tuan, saat ini Prabu Jaya Singasantun merasa sangat kewalahan karena sebagian pasukan bertugas di Palembang. Hingga jumlah pengawal kerajaan tidak sebanding dengan kekuatan musuh.
Oleh karena itu, dengan sangat, Gusti Prabu meminta Tuan Wijaya Sakti dapat membantu kerajaan Singasantun yang sedang dalam bahaya itu. Baiklah. Aku akan segera menyusul dengan para pengawal. Dan kalian, segera kembali ke kerajaan Singasantun. Aku dan para pengawalku akan segera menyusul. Terima kasih Tuan Wijaya Sakti. Ya. Saya akan menyampaikan berita ini kepada Prabu Jaya Singasantun. Ya. Permisi Tuan. Kanda akan berangkat ke kerajaan Singasantun. Benar, Dinda. Kanda harus membantu Paman Singasantun untuk mengusir para pemberontak. Biar bagaimanapun juga, ini satu tugas mulia yang harus dilaksanakan seorang raja seperti Kanda. Saya nggak bisa berkomentar apa-apa, Kanda. Saya hanya berdoa untuk keselamatan Kanda. Bersabarlah, Dinda. Kanda mendapat firasat kepergian kali ini akan makan waktu yang sangat lama. Jaga diri Kanda baik-baik ya. Ya. Aku tidak butuh nyawamu, Pak. Panggil pimpinan kalian Adipati Daha untuk bertarung denganku. Aku datang Wijaya Sakti. Tahan. Paman, lecek. Apa maumu Adipati Daha? Mudah saja. Menjadi bergabunglah dengan kami. Atau nyawa pamanmu akan mati sia-sia. Gempur mereka dan selamatkan kerajaan kita. Silakan saja. Bagus. Terima kasih anak muda. Paman. Pengecut. Ayo kita bertarung sampai mati. Beristirahatlah di situ Wijaya Sakti. Dan jaga pamanmu yang gendut itu. Biar gak digigit nyamuk. Hei pengecut. Kalau kau memang jagoan, kita bertarung sampai mati. Tidak usah repot-repot Wijaya Sakti. Nantinya juga kalian akan mati sendiri. Pengecut. Hei pengecut. Hei. Ayo Kencana, kau serang aku lagi. Cukup. Dinda. Awas. Duduklah. Dinda nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Aku pijitin ya. Ye. Kalau ada Topati aja manjanya, aduh. Topati. Kamu suka gitu deh. Obatin tuh lukanya. Dia tuh luka bukan karena kena tendangan gua, tapi dia kangen sama kamu. Dia kangen, rindu. Sudah, jangan pedulikan kakakmu itu ya. Kamu di sini aja. Aku ambilkan air minum ya. Iya. Nggak usah, kan di sini aja. Tapi kan kamu sakit. Enggak. Benar nggak apa-apa. Udah dong. Nggak kena. Ya ampun, kayak kecil aja deh. Dia pacaran, dia pacaran. Udah dah. Sekarang keluar. Sini kalau berani jangan terus jadi pengusir. Udah dah, nggak ada gini. Kalian tuh kan udah dewasa. Nggak waktunya lagi bercanda-bercanda kayak gini. Udah waktunya tuh kalian mengenal yang namanya cinta, indahnya cinta, sayang.
kayak ibu sama ayah dulu. Ayah. Sudah 10 tahun ayah meninggalkan kita, Bu. Tapi kok sekarang belum kembali juga? Ya berarti sekarang ibu nggak ada alasan untuk melarang kita kalau kita ingin ketemu sama ayah di kerajaan Singasantun. Tapi larang? Enggak, Bu. Pokoknya mau bagaimanapun, aku tetap pergi. Mau dapat izin dari ibu atau tidak, aku tetap pergi. Aku ikut larang. Aku pun sangat mengkhawatirkan ayah. Kalau memang itu udah keinginan kalian berdua, kalian udah pada dewasa. Mama nggak bisa nahan keinginan kalian kalau kalian mau seperti itu. Tapi kalau kalian mau ke kerajaan Singasantun, kalian berdua akan melewati hutan sancang. Hutan sancang? Memangnya ada apa di sana, Bu? Sayang, kalian tidak boleh berhenti di hutan sancang ya. Apalagi sampai makan dan minum di Sungai Cipamali. Camkan baik-baik ya sayang. Tentu, kami akan mematuhi dan mentaati semua peraturan ibu. Bukan begitu, Larang? Iya dong. Kapan kalian mau berangkat? Besok kami pergi pagi-pagi sekali, Bu. Ibu, kita berdua pergi dulu ya. Jaga diri kalian berdua baik-baik ya. Iya. Doa Aku ibu pergi dulu bersama ya, Bu. kalian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mengerti, Dinda. Aku hanyalah anak seorang adipati. Sementara Dinda... Kenapa, Dinda? Kenapa kamu lakukan ini semua? Kenapa? Aki Geraham. Ya, mungkin di sana ada jalan keluarnya. Apa tidak sebaiknya kita istirahat dulu, Larang? Aku sudah sangat lelah. Sedangkan perjalanan kita ke wilayah Singasatu masih cukup jauh. Iya, Kencana, tapi ibu sudah berpesan pada kita. Kita tuh nggak boleh berhenti sebelum kita keluar dari hutan ini. Tolonglah, Larang. Apa sih yang harus kita takutkan di hutan tak berpenghuni ini? Dan bukankah kita berdua sudah dibekali ilmu yang cukup untuk melawan kejahatan sekalipun? Ya, oke. Kencana, sini. Sini. Ada apa sih? Tuh, lihat tuh. Di sana ada pondok. Oh ya, benar. Ayo cepat kita ke sana. Ya, ayo. Oh iya. Nikmat sekali. Siapa juga yang menyediakan pondok tak berpenghuni ini ya? Itu berarti di hutan ini berpenghuni. Karena mana mungkin di tengah-tengah hutan seperti ini ada orang mendirikan pondok. Kamu benar. Perkiraan ibu tentang hutan yang konon angker dan tidak berpenghuni itu salah. Ngantuk. Sebaiknya kita tidur. Besok kita lanjutkan lagi perjalanan kita yang jauh itu. Oke. Ayo dong tidur. Tiba-tiba jadi panas begini. Padahal kan udaranya di sini sejuk. Sama. Aku juga haus banget. Aduh, tenggorokanku benar-benar kering. Sama. Aku juga. Sebaiknya kita cari air. Ayo. Ayo, Larang. Larang.
Ini kamu berisi air. Ini namanya rezeki. Nggak usah repot-repot mencari ke sungai. Tunggu Larang. Ada apa lagi sih? Aku sudah nggak tahan. Bukankah sewaktu kita menemukan pondok ini, kita tidak melihat gentong ada di situ? Hah? Ya emangnya kenapa? Anggap aja ada malaikat atau dewi yang naruh gentong di sini sewaktu kita tidur. Ingat Larang, bahwa pesan ibu kalau kita... Udahlah, semua itu cuma tahayul. Larang, aku juga mau, aku juga kehausan. Larang, aku mau, aku minta, Larang. Aduh. Aku kebangetan sih ngabisin air itu sendirian, aku juga haus tau. Udahlah, nanti aja. Nanti juga aku sisain kok. Tenang aja. Sini gentongnya. Sini gentongnya, aku juga haus, Larang, aku haus. Kepalaku nggak bisa keluar nih. Aduh. Nggak mungkin, kamu pasti bercanda. Aku nggak main-main. Gimana? Gentong ini, kepalaku nyangkut di gentong nih. Yang benar. Aku serius, aku nggak bohong. Aduh, nggak bisa keluar nih. Aduh, ya sini. Susah banget sih. Ini kita tungguin. Capek banget. Gimana lagi ya? Sini. Tarik dong. Jangan ada ke situ. Kamu di mana? Capek banget. Larang, kamu lucu sekali. Bidana, tolong deh. Kamu malah tertawa serius nih, aku beneran. Habisnya kamu lucu sih. Makanya jadi orang jangan serakah. Bidana, tolong. Syukurin kamu. Dengan kepalamu yang sekarang ini, kamu pantas disebut dengan nama Larang Gentong. Aduh, aku serius nih, kamu malah ketawa. Keluarin aku dari sini. Awas kamu ntar ya. Larang, kamu lucu sekali. Loh, kok tiba-tiba rasa haus dan panas tubuhku kenapa jadi hilang ya? Ini sangat aneh. Aku gak peduli dengan perasaan kamu. Mau kamu haus, mau apa kek. Pokoknya keluarin aku dari sini. Oke, bersabarlah Kanda tercinta. Si cantik kencana ini akan segera menolongmu, oke? Aduh, tolong. Aduh. Kamu benar, gentong itu nyangkut di kepalamu yang kebesaran itu. Duh, aku harus gimana ya, Lara? Bidana, kamu di mana? Bidana. Mana kamu? Kamu diam aja deh, aku mau ngeluarin gentong itu ke rumah kamu. Bidana pelan-pelan ada. Aduh, sakit Bidana, aduh. Sakit banget. Gara-gara kamu sih, Larang. Kayaknya kita harus minta bantuan pada Aki Garahang deh. Ya, kamu benar. Gara-gara kamu sih. Aduh. Awas! Celaka. Percuma saja, Larang. Sebaiknya kita menghadapi bola api itu bersama-sama.
Kamu menang. Iya, Ayo. iya. Ya. Aku sudah menduga. Gentong itu memang bukan barang sembarangan. Udah dikasih tahu. Ayo, Kencana, kamu harus ingat, kita tuh nggak boleh menyentuh, apalagi sampai meminum air di sini. Kamu ingatkan pesan dari guru? Kencana, kamu kenapa, Kaukah itu Kencana? Iya benar, Orang. Tapi kenapa kau berubah menjadi seekor harimau? Rupanya aku pun berubah menjadi seekor harimau seperti dirimu, Kencana. Guru, syukurlah kau datang tepat waktu, Guru. Tolonglah kami, Aki Garahan. Kembalikan kami ke wujud semula. Aku maklum. Semua kejadian ini di luar kekuasaan kita sebagai manusia biasa. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Guru? Aku tidak bisa berbuat banyak, murid-muridku. Terimalah kejadian ini dengan hati yang ikhlas. Dan lanjutkanlah perjalanan kalian untuk membebaskan ayahanda kalian. Membebaskan ayah kami? Benar. Aku mendapatkan wangsit. Bahwa ayah kalian saat ini sedang dalam penguasaan seorang adipati yang jahat dan licik. Tapi kalian tidak usah khawatir. Selain aku sudah membekali kalian dengan ilmu halimunan dan ilmu sapu angin,
Aku akan mendampingi kalian sampai tiba di wilayah kerajaan Singasantun. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Aku yakin, sebelum Dinda sampai di kerajaan Singasantun, mereka pasti menemui Aki Garahang terlebih dulu. Kalau gitu, aku harus segera sampai di rumah Aki Garahang sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Nah, sekarang, pergunakanlah ilmu yang sudah kusalurkan pada kalian sebaik-baiknya. Tapi ingat, pergunakanlah ilmu itu jika kalian hanya dalam keadaan terdesak. Yang pertama, ilmu halimunan. Dengan ilmu itu, kalian bisa menghilang. Dan yang kedua adalah ajian Maliwarni. Dengan ajian itu, kalian bisa mengubah diri kalian menjadi manusia biasa seperti sekarang ini. Tapi itu hanya bisa dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 penanggalan seperti yang aku lakukan pada kalian sekarang ini. Itu artinya hari ini adalah hari terakhir kami menikmati wujud sebagai manusia. Dan saat matahari terbenam nanti, kita akan berubah kembali menjadi sepasang harimau. Iya, benar. Dinda, Dinda Kencana. Kanda Tohpati, jangan dekati aku, jangan dekati aku. Kenapa Dinda? Sebentar lagi kamu akan tahu. Dinda, kamu... Inilah wujud kami yang sesungguhnya saat ini, Kanda Tohpati. Takdirlah yang menjadikan murid-muridku berubah wujud seperti ini, Tohpati. Tapi dengan ilmu Maliwarni, mereka bisa mengembalikan wujud mereka sebagai manusia pada tanggal 13, 14, dan 15, layaknya manusia biasa. Tapi, walau begitu, tidak ada halangan bagiku untuk tetap mencintai Dinda Bumbang Kencana. Tidak, Kanda Tohpati. Aku tidak bisa menerima cintamu. Kenapa, Dinda? Kenapa? Karena aku tidak ingin melahirkan dan mewariskan kutukan yang aku emban ini pada keturunan kita kelak. Tidak, aku tidak peduli. Dengarlah anak muda. Sebagaimana mereka sudah menerima takdirnya, maka kau pun harus rela menerima takdir bahwa mencintai tapi untuk tidak saling memiliki. Kalau itu memang takdirku, aku akan tetap menikahi Dinda Bumbang Kencana. Jangan pernah membantah, Kanda Tohpati, atau aku akan mengoyak-ngoyak tubuhmu dengan cakarku ini. Tidak, Dinda. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak butuh cintamu, Tohpati. Kau dengar itu? Waktu kita tidak banyak. Mari kita pergi. Ayo. Kembalilah kau ke Pakuan. Masih banyak hal yang bisa kau kerjakan. Hup! Ayah selalu membicarakan pernikahan aku dengan orang yang bernama Pras. Mari kita berjuang demi keselamatan cinta kita pada kekasih kita masing-masing. Ayo. Awas. Ayo, aku balas nanti. Diam. Amecut. Lihatlah prajuritku dan rakyatku. Hari ini mereka akan kehilangan kepala. Dan ini sekaligus sebagai peringatan pada kalian. Siapa yang berani membangkangku akan bernasib sama seperti mereka. Algojo, lakukan tugasmu sekarang juga. Baik, tuanku.
kedatangan Anda cukup tepat pada waktunya. Kalau tidak, kami berdua akan kehilangan kepala. Tapi Aki, dari mana Aki mendapatkan harimau-harimau yang gagah perkasa seperti mereka? Begini Tuan Wijaya. Sesungguhnya, kedua harimau yang ada di hadapan Tuan adalah anak kembar Tuan sendiri. Apa? Yaitu Bongbang Larang dan Bongbang Kencana. Mereka itu anak-anakku. Kami mengalami musibah yang tidak kami sangka, Ayahanda. Mungkin juga karena salah kami sendiri yang tidak mematuhi amanat Bunda dan Aki Garahan. Hingga kami harus rela menjalani takdir seperti ini, Ayahanda. Ya Tuhan, hamba mohon maaf. Hamba benar-benar bertobat. Kenapa? Karma ini harus terjadi pada anak-anakku. Anak-anakku. Maafkan ayah. Lapor, Bos. 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 Ada apa? Aku harap kau datang kemari membawa kabar baik, prajurit. Ampun, Bos. Selama 1 bulan ini, hamba memata-matai kondisi dan situasi kerajaan Pajajaran. Dan hamba dapat laporkan bahwa kerajaan Pakuan Pajajaran saat ini sedang mengalami kosong kepemimpinan. Apa maksudmu, prajurit? Hamba dengar Gusti Wijaya Sakti sudah lama meninggalkan kerajaan Pakuan Pajajaran, Bos. Dan konon kabarnya, Gusti Wijaya Sakti dan Prabu Singasantun berhasil dikalahkan oleh Adipati Daha yang tengah melakukan pemberontakan di Singasantun. Bagus. Bagus sekali kalau memang itu benar. Berarti ini kesempatanku untuk merebut kembali kerajaan Pakuan Pajajaran. Prajurit, dengarkan baik-baik. Siapkan diri kalian masing-masing. Karena kita akan segera menggempur kerajaan Pakuan Pajajaran. Siap. Siap, Tuan. Sekarang bersiap-siaplah. Ayah. Ayah. Anak-anakku. Silakan. Kalian sudah dewasa rupanya. Tampan dan kau cantik. Tanpa terasa aku sudah meninggalkan kalian bertahun-tahun lamanya. Maafkan ayah, Bongbang Larang, Bongbang Kencana. Jika bukan karena ayah, kalian tidak akan mengalami musibah seperti ini. Tapi ayah, dengan ilmu malih-warni yang kami kuasai, kami hanya mampu mengembalikan wujud manusia ini selama 3 hari saja. Setelah itu, kami akan kembali menjalani takdir sebagai sepasang harimau, sebagaimana yang pernah Ayahanda lihat. Ampun, Tuanku. Saat ini pasukan Pajajaran tengah digempur oleh pasukan Gandung Jati yang kembali memberontak, Tuan. Gandung Jati? Hai pasukanku, kalian dosakan kita. Aku bersamamu, hancurkan kerajaan Pajajaran. Hancurkan terus, hancurkan. Hancurkan terus mereka. Menyerahlah kalian para pasukan Pajajaran. Perjuanganmu akan sia-sia. Jadi aku sarankan, menyerahlah. Hei, dengar Gandung Jati. Lebih baik kami mati berkalang tanah daripada kami menyerah pada kalian. Hah, kau memang punya jiwa kesatria. Tapi terimalah ajalmu sekarang. Serang! Ayo terus serang! Ayo! Ampun, Gusti. Sebaiknya Gusti segera mengasingkan diri sebelum pasukan Gandung Jati menguasai istana. Tidak, prajurit. Kali ini saya tidak akan melarikan diri.
Kalaupun istana ini harus hancur karena musuh, lebih baik saya mati di sini, di istana Pakuan Pajajaran. Tetapi Gusti, Cukup prajurit, saya katakan tidak. Tapi kalau kalian mau lari, mau menyelamatkan diri, silakan. Itu hak kalian. Kenapa kalian masih diam? Ayo lari, cepat pergi dari sini. Biar sejarah mencatat ada pengecut yang tinggal di istana Pakuan Pajajaran. ampun Gusti. Kami bukanlah prajurit yang takut mati. Kami hanyalah mengkhawatirkan keselamatan Gusti Permaisuri. Jika Gusti bertahan di sini, maka dengan darah dan jiwa yang kami miliki, kami siap mati bersama Gusti. Hei, Gadung Jati, rupanya kau tidak bisa diberi ampun. Salahmu sendiri, Wijaya Sakti. Dulu aku memintamu untuk membunuhku. Kau tidak membunuhku. Kau malah mengusir aku dari tanah Pajajaran. Jadi sekarang, aku akan membuat perhitungan denganmu. Majulah, kita tuntaskan dendam kita yang dulu. Sudah aku bilang, Dinda. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak rela kamu mati, Dinda. Sungguh tulus dan suci cintamu padaku, Kanda. Dengar, Kanda, aku pun sangat mencintai kamu. Ya. Aku tahu itu, Dinda. Dan aku bahagia bisa mendengarnya. Dinda. Ternyata kesaktian Wijaya Sakti tidak bisa dianggap remeh. Aku harus cepat-cepat pergi. Oh, nampaknya mereka mau lari meninggalkan tempat ini. Ayo kita kejar mereka. Bambang Larang, Bambang Gendana, ayo berangkat. Jangan takut, Gusti. Lebih baik sekarang Gusti naiklah, biar kita bisa menyusul Gusti Wijaya Sakti. Siapa mereka, Ki? Nanti saya jelaskan. Sekarang naiklah, waktu kita tidak banyak.
Oh, rupanya hutan sancang sebagai akhir dari petualanganmu, Gadung Jati. Baik. Cukup! Tuan Linda, ini bukan tindakan kesatria. Jika Tuan membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Kanda, sebulan yang lalu, putra dan putri kita pergi dari istana, mau menemui Kanda. Kanda ketemu gak sama mereka? Tentu saja, Dinda. Mereka berdua berada di sini. Mereka di mana, Kanda? Umang Larang, Umang Kencana. Kemarin. Kanda. Iya. Anak-anak kita. Silakan, Gusti. Terimalah sembah bakti kami berdua ini. Maafkan kami berdua yang tidak mematuhi semua pesan dan amanat ibu. Hingga kami harus menjalani hidup seperti ini. Demi menjaga kehormatan dan keutuhan kerajaan Pakuan Pajajaran, maka izinkanlah Nanda berdua untuk tetap tinggal dan menyepi di hutan sancang ini. Siapapun yang memasuki hutan sancang ini dengan itikat tidak baik, maka dia tidak akan pernah kembali. Ayo. Karena anak-anak kita yang kini menyepi di hutan sancang sana adalah juga keturunan dari ayahmu, Prabu Siliwangi. Maka aku juluki mereka Harimau Siliwangi.